Jawabannya? Tidak. Ditanya lagi, apa yang menjadi motivasi? Katanya ini mubahalah, ajaran yang akan menyesatkan. Agama apa yang dianggap menyebar kebencian? Agama apa? Dijawab apa tadi? Tidak tahu. Jadi kesimpulan persidangan hari ini adalah sangat lucu dengan kesimpulan serba tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Ada sebuah pemandangan yang cukup unik dan ini terkesan lucu ya, dari persidangan ya, Suginur Bambang Trimulyono, di mana para kuasa hukum itu memang nampak ya, terlihat bagaimana mencecar pertanyaan daripada para pelapor dan saksi pelapor terkait dengan dugaan ya pelanggaran tindak pidana penodaan agama ya oleh Bambang Trimulyono dan Suginur dari proses mubahalah yang dilakukan, di mana para kuasa hukum ini menyampaikan dengan ya sedikit lucu juga ya, dia mengatakan bahwa inilah sidang yang kali ini memang terkesan lucu ya. Semuanya katanya jawabannya serba tidak tahu ya. Ketika ditanya ya apa syarat dan rukun mubahalah yang dilakukan, ya jawabannya menurutnya tidak tahu. Ketika ditanya ya di mana rujukannya, kitab apa rujukannya, ya bahwa mubahalah itu ya ada tindakan penodaan agama di sana, jawabannya juga tidak tahu. Ya, jadi semuanya serba tidak tahu. Ini adalah sebuah sidang yang memang memperlihatkan ya sebuah kelucuan-kelucuan dan juga sebuah tindakan yang lucu dari apa yang ditampilkan oleh para kuasa-kuasa hukum. Memang beberapa hari sebelumnya itu kan sangat terkesan tegang-tegang ya, tetapi ini kemudian berubah menjadi lucu beneran. Kita akan coba simak seperti apa ya penyampaian daripada kuasa hukum ini yang memang terkesan lucu ini. Ini adalah sidang yang terlucu yang pernah saya ikuti, yang menghadirkan saksi pelapor dan saksi yang mendampingi pelapor yang juga lucu-lucu. Ada pelapor yakin ijazah Jokowi asli, tapi tidak pernah melihat wujud ijazahnya. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Bahkan sekolah dimanapun nggak tahu. Bahkan tadi ditanya SD-nya di mana? Tidak tahu. SMP-nya di mana? Tidak tahu. SMA-nya di mana? Tidak tahu. Kuliahnya di mana? Tidak tahu. Padahal gelar Jokowi kan jelas insinyur. Dari mana? Dari UGM, kok enggak tahu begitu. Ketika saksi ditanya apa syarat rukun mubahalah, sehingga kalau tidak terpenuhi unsurnya menjadi penista, jawabnya apa? Tidak tahu. Ditanya apa definisi mubahalah atau takrif mubahalah itu seperti apa, jawabnya Tidak tahu. ditanya gurunya siapa, rujukan kitabnya apa sehingga bisa mengatakan mubahalah itu masuk dari apanya. Tidak. Ditanya lagi apa yang menjadi motivasi, katanya ini mubahalah, ajaran yang akan menyesatkan. Agama apa yang dianggap menyebar kebencian? Agama apa? Dijawab apa tadi? Tidak tahu. Jadi kesimpulan persidangan hari ini adalah sangat lucu dengan kesimpulan serba tidak tahu. Ya sangat jelas apa yang disampaikan oleh para kuasa hukum daripada Suginur dan Bambang Trimulyono ini, bahwa persidangan kali ini itu nampaknya hanya kelucuan. Semua dalam situasi tidak tahu. Ketika para saksi ini ditanya tentang apa syarat dan rukun mubahalah, jawabannya adalah tidak tahu. Ketika ditanya apa nama kitab rujukan daripada mubahalah, kemudian jawabannya juga tidak tahu. Lalu kemudian ketika ditanya juga bagaimana mubahalah bisa menjadi delik agama, jawabannya juga tidak tahu. Jadi sebuah persidangan yang menurut kuasa hukum ini memang persidangan yang terlucu dari sekian banyak ya persidangan yang sudah ya dilewati oleh Gus Nur. Memang ya para kuasa hukum ini dari sejak awal Gus Nur itu kemudian ditahan ya beberapa kali, memang upaya-upaya mereka agar persidangan ini kemudian dipercepat. Bahkan mereka juga selalu mempertanyakan siapa sebenarnya pelapor, hingga pada akhirnya diketahui ya bahwa pelapor Gus Nur ya dan Bambang Trimulyono ini adalah orang yang bernama Dodo Baidawi ya. Dan dia pun, para kuasa hukum ini bertemu dengan pelapor Dodo Baidawi, berikut saksi-saksi pelapor, dan nampak ya kita lihat di persidangan bagaimana para saksi-saksi dari pelapor ini kemudian dicecer oleh sejumlah pertanyaan dari para kuasa hukum. Sekalipun nampak kita lihat bahwa para saksi itu ya dengan tenang
ya memberikan jawaban-jawaban ya dari pertanyaan-pertanyaan para kuasa hukum itu, sekalipun ya nampak bahwa ya pertanyaan-pertanyaan itu ya betul-betul ya begitu mendetail terhadap apa yang selama ini didakwakan terhadap Gus Nur ya. Dan nampaklah ya situasinya bagi mereka itu bahwa ini kemudian lucu. Jadi semua lucu karena ya apa yang dipertanyakan oleh menurut para kuasa hukum ini itu tidak bisa dijawab ya seperti yang diharapkan oleh para kuasa hukum, sehingga mereka menyatakan bahwa ini adalah sidang ya serba tidak tahu. Jadi jawabannya adalah tidak tahu, sidang yang tidak tahu. Nah, seperti itulah yang disampaikan oleh para kuasa hukum yang membuat kita juga ini sedikit tertawa ya, karena menganggap bahwa ini adalah sebuah lucu-lucuan dibanding dengan beberapa situasi-situasi sebelumnya di mana ya Gus Nur ya sejak ditahan ya kemudian ditersangkakan ya, situasi ini kan berlangsung begitu tegang ya, di mana para kuasa hukum itu sering menyampaikan konferensi pers ya dengan suasana yang betul-betul menegangkan. Tetapi kali ini ketika persidangan berjalan ya nampaklah suasana ya lucu, karena ya para kuasa hukum juga menampilkan ya sebuah ya penampilan-penampilan atau perilaku-perilaku yang membuat kita ini semua bisa tertawa ya, karena memang kelucuan-kelucuan. Jadi bisa dikatakan ya bahwa sidang kali ini yang dijalani oleh Gus Dur ini ya sidang yang lucu ya, menurutnya para kuasa hukum serba tidak tahu. Kita akan melihat ya akan seperti apa persidangan berikutnya. Namun yang jelas bahwa apa yang sedang berproses saat ini kita menantikan ya bakal seperti apa putusan daripada para hakim setelah melihat ya para keterangan-keterangan para saksi-saksi, demikian pula ya sejumlah fakta-fakta persidangan yang berlangsung ya sejak persidangan, yang itu akan menjadi ya bahan pertimbangan bagi hakim untuk kemudian memberikan putusan ya terhadap Gus Nur. Yang jelas bahwa apa yang telah terjadi selama ini betul-betul menyita perhatian publik, bagaimana ya bahala yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Trimulyono akan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ya, yang telah diduga ya melakukan tindak delik ya penistaan agama, bahkan berita hoax ya, bagaimana tidak ya, karena ya berita terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang digembar-gemborkan oleh Bambang Trimulyono lewat mubahala oleh Gus Nur ya, itu pun ya sudah didaftarkan di pengadilan tapi pada akhirnya dicabut karena yang merasa tidak bisa membuktikan. Disinilah ironisnya ini persoalan ya, karena Bambang Trimulyono ya itu membuat tudingan ijazah palsu tetapi dia tidak bisa memperlihatkan mana bukti bahwa Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Seharusnya ya Bambang Tri perlihatkan, karena para ya orang-orang yang terkait dengan Jokowi selama ini, baik kepala sekolah, teman sejawat, teman sekolahnya Pak Jokowi ya, teman kuliahnya, itu sudah memberikan sejumlah informasi-informasi ya tentang keaslian ya akan status Pak Jokowi sebagai siswa dan sebagai mahasiswa, dan ijazahnya juga demikian. Nah, seharusnya Bambang Trimulyono inilah yang harus membuktikan mana bukti bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah palsu. Inilah akhir ya, dan semoga bahwa ya nanti akhir daripada persidangan ini betul-betul bisa memberikan sebuah putusan yang adil dan mengakhiri polemik akan ya tudingan ijazah palsu Pak Jokowi dan memberikan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia yang memang menanti akan putusan hakim terkait dengan perkara ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.